Awas hati-hati. Kalau orang nggak sholat nggak tenang, dia nggak sholat. Tapi kalau orang tiap hari sholat nggak tenang, ada yang salah dalam sholatnya. Akan berdampak pada ketenangan jiwa pelakunya. Cenderung lebih tenang keadaan dirinya. Ditemukan di Quran surah ke-20 ayat ke-14, ditafsir di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Lihat kalimatnya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Hei Musa, saya Allah. Saya tegaskan, tidak ada yang berhak disembah kecuali saya. Maka sembahlah saya. Bagaimana menyembahnya? Tunaikan salat dengan benar, lidzikri, sebagai zikir kepada saya. Untuk ingat Allah. Yang paling menarik, apa manfaat dari zikir itu? Ternyata kalau zikir kita benar ditunaikan, itu manfaatnya ada ketenangan kepada hati, pada jiwa. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikir Anda benar kepada Allah, dampaknya ke hati pasti lebih tenang. Ya, sebentar ya. Baik. Teman-teman, lihat sini. Saya kasih bocoran sebentar ya. Nih rahasia ini saya kasih rahasia di antara kita aja malam ini. Kalau Anda temukan kalimat zikir di Quran, itu pasti semua ibadah yang membuat kita lebih dekat dengan Allah dan berdampak pada ketenangan hati. Contoh, baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir. Karena Qurannya pun disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, itu Anda sedang zikir. Tapi persamaan yang ingin saya buat, zikir itu kalau benar, berdampak pada ketenangan. Lawan tenang apa? Gelisah. Jadi kalau Anda sedang gelisah, ingin cepat tenang, salah satu cara paling cepatnya, ayo berwudu, buka mushaf, baca Quran. Demi Allah saya katakan, Anda dalam keadaan segelisah apapun, setidaknya kalau sedang baca Quran, akan ada ketenangan dalam jiwa Anda. Gak percaya silakan. Yang kedua, kalau Anda bisa menghafal Quran, itu 4 kali lebih banyak disebutkan daripada membaca. Dan penghafal Quran yang benar, itu akan ada perubahan pada dirinya, semakin lebih tenang, sikapnya baik, nyaman. 4 kali di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Nah, mengingat Quran, menghafal, itu tidak disebutkan dengan hifdzun, tapi zikrun. Itu tanda bahwa penghafal Quran itu ada kecenderungan lebih tenang dalam sifat dan sikapnya. Jadi kalau Anda menghafal Quran tidak berdampak kebaikan pada diri Anda, ada yang salah dalam hafalannya. Tayyib. Misal, berzikir pasca sholat, kalimat thayyibah. Itu disebut zikir. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Berdoa itu bagian dari zikir. Quran surah kedua ayat 152. Ditafsir lagi di Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan cek, bukankah saat Anda berdoa Anda lebih tenang? Anda sedang gelisah, tiba-tiba Anda angkat tangan Anda berdoa sampai Anda menangis. Bukankah cenderung Anda lebih tenang? Sekarang perhatikan. Bukankah semua tadi, baca Al-Quran, menghafal Quran, berdoa, istighfar, zikir, bukankah semua terkumpul dalam sholat? Bukankah Anda saat sholat baca Al-Quran? Bukankah hafalan Anda dibacakan dalam sholat? Bukankah Anda berdoa saat ruku, saat sujud, duduk di antara dua sujud? Bukankah Anda istighfar? Nah, kalau semua jenis zikir dikumpulkan dalam sholat dan Anda masih belum tenang juga, Anda butuh amalan apa lagi? Karena sholat mengumpulkan semua jenis zikir. Jadi logikanya kalau orang sholat, karena mengumpulkan semua jenis zikir, harusnya berdampak lebih tenang pada dirinya. Makanya jangankan sholatnya, tempat sholat saja, masjid, itu bisa berpengaruh pada ketenangan. Gak percaya silahkan, Anda masuk rumah Anda dengan masuk masjid pasti beda. Lain suasananya. Begitu masuk masjid itu ada ketenangan tersendiri. Enak. Minggir-minggir ke samping, dekat AC, plok, tidur. Masya Allah, luar biasa. Ya. Saya punya pengalaman waktu ke Jepang itu, ke Gunma. Dari Tokyo, kita ke Gunma, terus ketemu Ustadz di sana, kita diskusi, Masya Allah. Teman-teman sekali, kita alhamdulillah ya berikan nikmat luar biasa. Ada sementara kalangan di negeri Sakura itu yang penuh dengan tekanan, sering mengakhiri hidupnya tanpa pertimbangan yang matang. Tahun kemarin itu sensusnya 30.000 dalam setahun.
Artinya 100 orang dalam sehari kurang lebih. Saya sempat lewat satu wilayah daerah yang nggak perlu disebutkan namanya. Itu kalau lewat ke sini setiap hari hampir 4-5 mayat ditemukan. Begitu saya cerita, datang di Gunma cerita, Ustaz, sebetulnya ini masih kalah dengan satu tempat. Ada satu tempat di Eropa, wilayah tertentu yang beliau sebutkan, saya tidak perlu sebutkan namanya. Itu Masya Allah, lebih dahsyat dibandingkan dengan di sini katanya. Kalau di sini agak sedikit teratur, bunuh dirinya ke sini, lompat ke sini, kansen. Kalau di sana, itu di mana aja, hampir setiap jalan tergeletak orang. Sampai satu ketika, ini yang paling menarik. Pemerintahnya kemudian membuat lokalisasi untuk bunuh diri supaya teratur. Terus dikasih jamnya, Pak. Ini nyata. Jam 8 sampai jam 10. Jadi kalau antum datang jam 7 kepagian, datang jam 11 telat besok lagi. Datang dia ke situ, satu saat saya percepat sedikit karena waktu kita terbatas. Begitu sampai mau ke tempat ini, secara singkat ini nyata dikisahkan langsung pada kami. Datanglah kemudian lewat seorang muslim di daerah itu, tampilan yang baik, bertanya, "Anda mau kemana?" "Saya bunuh diri," katanya. "Jam berapa?" "Jam 10, masih ada 2 jam. Ikut saya aja dulu." "Tapi saya nanti terlambat." "Terlambat, Masya Allah." "Saya terlambat," katanya. Kata yang muslim tadi, "Kalau Anda terlambat saya ganti, ruginya berapa?" katanya. Tapi apa yang terjadi? Ikutlah orang ini singkatnya. Anda tahu dibawa kemana? Ke masjid, Pak. Begitu dia ke masjid, karena dia belum muslim, belum bisa masuk, dia di luar. Ternyata di masjid itu ada taklim. Dia mendengarkan taklim. Simpan aja di situ duduk, dengarkan aja katanya. Tiba-tiba Allahu Akbar, nggak sampai Pak 15 menit ngantuk tidur. Non muslim tadi, saking tenangnya masjid. Tidur dibiarkan, saking nikmatnya muslim melihat tidur sampai dibiarkan jam 2 baru bangun dengan sendirinya. Setelah dia hitung, dia bangunkan, dia minta maaf, dia katakan, "Saya mohon maaf, saya nggak bangunkan Anda." Ini nyata, karena Anda terlihat nikmat sekali. Kalau mau diputuskan bunuh diri, silakan rencanakan lagi, besok saya temani katanya. Apa kata orang ini? "Saya nggak jadi bunuh diri. Saya tidak jadi." "Kenapa?" kata yang muslim. "Saya temukan, kok di sini saya bisa istirahat tidur. Saya pengen bunuh diri itu karena 3 hari berturut-turut saya nggak bisa tidur. Tapi di tempat ini, kok tiba-tiba saya tenang, saya tidur aja." Kita bisa bayangkan, non muslim aja dekat masjid, saking tenangnya tidur, hilang niatnya. Maka di situ dia bertanya tentang masjid, bertanya jadi hidayah teman-teman. Saya sering katakan, Anda dimanapun beraktivitas, Anda itu agen dakwah. Gak harus jadi ustadz, tampilkan akhlak yang baik, nilai keislaman yang indah, tutur kata yang baik, maka orang akan bertanya. Maka ketika dia bertanya, tahu keutamaan masjid, masuk Islam dia. Kisahnya viral di daerah itu. Maka Pemdanya memanggil orang Islam tadi, disampaikan kemudian, sampai akhirnya dibuat tempat khusus di samping lokalisasi bunuh diri tadi, tempat konsultasi. Jadi kalau ada orang mau bunuh diri, konsultasi dulu ke sini. Ternyata. Anda bisa bayangkan, non muslim saja ke masjid bisa tenang. Masa Anda yang sholat tiap hari nggak tenang-tenang? Awas hati-hati. Kalau orang nggak sholat nggak tenang, dia nggak sholat. Tapi kalau orang tiap hari sholat nggak tenang, ada yang salah dalam sholatnya. Yang paling aneh itu, yang nggak harus dipikirin, jadi nggak tenang juga. Awan mendung, Anda yang nggak tenang. Apa urusannya? Bikin status, hari ini awannya gelap. Gak ada kerjaan. Baik, ayo coba cek masing-masing ya. Cek masing-masing, sudah.